Racikan John Hartman bersama skuad Garuda kini menarik dinantikan di laga perdananya nanti. Media Vietnam kini sampai memohon ke timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik di ajang Piala AFF 2026 ini. Nama Pascal Struwich kini semakin santer dibahas untuk diproses menjadi WNI dan membela skuad Garuda di tengah. John Hartman ditunjuk sebagai pelatih baru oleh PSSI. Gaya bermain, menyerang, passing cepat, dan mengandalkan speed kini menarik perhatian menjelang laga debut John Hartman sebagai pelatih baru skuad Garuda. Kiper masa depan timnas Indonesia kini terus kenang debutnya bersama skuad Garuda Muda di ajang Piala Dunia U17. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Media Vietnam yaitu Dan Tri kini memohon ke timnas Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik di Piala AFF yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus ini. Dan Tri menilai bahwa timnas Indonesia tidak bisa lagi beralasan untuk tidak menurunkan skuad terbaik karena Piala AFF edisi kali ini digelar di saat libur musim panas. Biasanya Piala AFF digelar pada akhir tahun, sedangkan para pemain yang berkarir di Eropa tidak bisa membela timnas Indonesia karena Piala AFF tidak masuk ke dalam agenda resmi FIFA. Kemudian faktor kedua, karena kompetisi di Eropa sedang berjalan, tidak ada lagi perselisihan antara klub dan PSSI terkait pemanggilan pemain. Mengingat Piala AFF diadakan di masa transisi musim, semua pemain terbaik memiliki kesempatan dipanggil, termasuk pemain yang berkarir di luar negeri, tulis Dan Tri. Ya, selama Piala AFF belum disahkan sebagai agenda resmi FIFA, sulit bagi pemain yang berkarir di Eropa bisa membela timnas Indonesia. Terlebih pada Juli sampai Agustus mendatang, klub-klub di Eropa sedang bersiap untuk menyambut musim baru. Karena itu, kecil peluang pemain-pemain yang merumput di benua biru seperti Calvin Verdong, Kevin Dix, hingga Jayitses bisa memperkuat skuad Garuda di Piala AFF ini. Sejatinya ini bukan yang pertama bagi media Vietnam untuk meminta timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik di ajang Piala AFF, di mana setelah timnas Indonesia menaturalisasi oleh Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi pada Maret tahun kemarin. Media Vietnam yaitu Soha VN berharap PSSI menyertakan nama-nama di atas ke ajang Piala AFF. Jika oleh Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh. Dari segi usia, oleh Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah berusia di atas 23 tahun sehingga tidak bisa ambil bagian di SEA Games kemarin, kata Soha. Ya, meskipun oleh Romeni dan kawan-kawan tidak bisa membela timnas Indonesia, bukan berarti skuad Garuda tidak dapat menurunkan pemain terbaiknya, di mana saat ini terdapat nama-nama Baiken yang bermain di Super League yang dapat disertakan oleh John Hartman, di mana Tom Hae, Eliano Renders, hingga Rafael Struwich bisa dibawa ke Piala AFF ini. Belum lagi pemain-pemain yang berkiprah di Thailand, seperti Asnawi Mangkualam, Shane Patinama, dan juga Sandy Walsh yang dapat disertakan. PSSI secara resmi kini sudah menunjuk John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris itu ditunjuk untuk memulai era baru bersama skuad Garuda. Kehadiran Hartman otomatis kini mengangkat ekspektasi publik, di mana ia kini memikul tanggung jawab besar untuk meningkatkan kualitas permainan dan mental bertanding skuad Garuda. Standar tinggi yang selama ini diterapkannya diyakini akan menjadi fondasi penting dalam membangun skuad yang lebih kompetitif di Asia maupun dunia. Dalam proyek jangka panjangnya, Hartman tentu membutuhkan tambahan kekuatan baru. Salah satu langkah strategis yang mungkin ditempuh adalah mendorong PSSI untuk mendatangkan pemain berkualitas, termasuk melalui jalur naturalisasi. Nama bek Leeds United, yaitu Pascal Struwich pun mencuat sebagai kandidat potensial di era kepelatihan John Hartman. Rekam jejak Hartman menunjukkan kemampuannya untuk meyakinkan pemain keturunan untuk membela negara leluhur mereka, sebagaimana yang ia lakukan bersama Kanada kala itu. Selain itu, Hartman juga secara terbuka menilai bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam mengoptimalkan pemain diaspora untuk memperkuat fondasi tim nasional. Pascal Struwich sendiri dinilai cocok dengan kriteria yang diinginkan John Hartman sebagai bek utama Leeds United yang berkiprah di kasta tertinggi di Liga Inggris. Pascal Struwich dikenal memiliki ketenangan, kemampuan membaca permainan, serta keunggulan dalam membangun serangan dari lini belakang.
Karakter tersebut sejalan dengan filosofi permainan modern yang kerap diterapkan Hartman. Dari sisi taktik, fleksibilitas Pascal Struijk menjadi nilai tambah, di mana pemain kidal ini mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri, sehingga memberi opsi strategis yang luas bagi John Hartman dalam meramu sistem pertahanan. Kehadirannya juga akan menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia siap bersaing di level internasional, termasuk di ajang FIFA Series yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang, di mana hal ini pula akan menjadi turnamen perdana John Hartman bersama skuad Garuda. Peluang Pascal Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Bahkan, petinggi voetbal primer, yaitu Dini van Laar, pernah mengungkapkan bahwa Pascal Struijk telah mendapatkan izin untuk membela Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Dini van Laar di salah satu podcast voetbal primer yang dirilis sekitar pertengahan September tahun 2024 yang lalu. Ya, apabila proses tersebut terrealisasi, maka Struijk akan mencatatkan sejarah sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi yang pernah membela timnas Indonesia, di mana saat ini harga pasaran bek Leeds United tersebut mencapai 20 juta euro atau sekitar 391 miliar dan menjadikannya aset berharga dalam ambisi besar John Hartman bersama skuad Garuda. Publik sepak bola Indonesia kini memang menggantungkan harapan besar kepada sosok John Hartman. Pelatih baru timnas Indonesia tersebut diharapkan mampu memulihkan kepercayaan diri skuad Garuda menjelang kedatangannya ke Jakarta. Kini diskusi mengenai gaya bermain, filosofi kepelatihan hingga pendekatan taktik John Hartman mulai ramai dibicarakan. Salah satu pandangan datang dari pengamat sepak bola nasional, yaitu Binder Singh. Melalui kanal YouTube Bola Bung Binder, ia menilai John Hartman sebagai pelatih dengan kapasitas taktik yang sangat kuat. Penilaian tersebut menurutnya sejalan dengan berbagai analisis yang beredar dalam beberapa waktu terakhir. Saya juga membaca dan mendengar begitu banyak analisa tentang John Hartman. Dan memang semua yang dinarasikan sesuai dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Bahwa yang pertama dia adalah ahli taktik, ujar Binder Singh. Bung Binder menjelaskan bahwa John Hartman dikenal cermat membaca karakter lawan dan mampu menyesuaikan pendekatan permainan. Di sisi lain, kekuatan mental pemain juga menjadi fokus utama dalam metode kepelatihannya. Artinya, dia paham taktik apa yang perlu dia pilih sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Yang kedua, bahwa dia adalah master motivator. Artinya dia bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain dengan narasi-narasi positif yang biasa dia berikan di ruang ganti, imbuh Binder Singh. Dan yang ketiga, bahwa dia sangat suka untuk menggabungkan para pemain senior dengan para pemain junior di timnya. Tuturnya menjelaskan. Ya, ia menambahkan bahwa John Hartman memiliki visi membangun tim dengan kekuatan fisik yang solid dan intensitas permainan tinggi. Dia ingin membentuk tim yang punya fisik yang kuat dan juga bisa bermain dengan yang namanya high tempo. Sesuai juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan juga sekarang banyak dinarasikan oleh akun-akun media sosial serta media digital. John Hartman adalah pelatih yang fleksibel, kata Bung Binder. Artinya, bukan saja taktik yang bisa berubah, tetapi juga formasi. Dan walaupun dia sering memakai formasi 3 center back, sejauh yang saya riset, ketika dia melatih timnas Kanada Putra, permainannya itu selalu menyerang, paparnya menjelaskan. Ya, namun gaya menyerang John Hartman bukan tanpa kontrol, di mana ia mengandalkan sirkulasi bola cepat dan kecermatan dalam memanfaatkan fase transisi. Bukan berarti mereka menyerang secara terbuka, tetapi menyerang dengan pertukaran passing yang cepat dan memanfaatkan momen transisi. Karena itu, dia selalu ingin ada pemain yang matang dan juga pemain muda yang mengandalkan speed, tutur Binder Singh. Ya, kini publik menanti bagaimana seluruh gagasan tersebut akan diterjemahkan oleh John Hartman di timnas Indonesia. Harapan besar pun kini mengiringi langkah awal era baru skuad Garuda. Penjaga gawang timnas Indonesia U17, yaitu Mike Rajasa, kini masih mengenang seutuhnya pengalaman berjuang di Piala Dunia U17 tahun kemarin, di mana momen itu menjadi salah satu kenangan yang indah bagi sang kiper. Menurut Mike Rajasa, debutnya di Piala Dunia U17 bersama timnas Indonesia adalah momen penting di dalam karirnya. Meskipun akhirnya gagal lolos dari fase grup, ia tetap menganggapnya sebagai pengalaman indah yang tak terlupakan. Iya, tentunya ini sangat bagus karena untuk pertama kalinya, timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi. Setelah itu, kami diberitahu kalau kita gagal lolos ke fase gugur, kata Mike Rajasa. Jadi, perasaannya memang campur aduk. Tetapi tidak apa-apa, karena tentunya ini pengalaman yang sangat indah. Selain itu juga, ini adalah debut saya juga di Piala Dunia U17, tepatnya di laga terakhir, jelas sang kiper. Ya, Mike Rajasa menjadi pemain diaspora terbaru yang mendapatkan kesempatan dari Nova Arianto untuk bergabung ke timnas Indonesia U17. Menariknya, debutnya di laga resmi langsung menghasilkan kemenangan kala itu.
Kiper berusia 16 tahun itu memang harus bersabar untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain dari Nova Arianto, di mana ia melewatkan 2 pertandingan pertama di saat skuad Garuda Muda kalah dari Zambia dan juga Brasil. Tentu sangat disayangkan kami kalah melawan Zambia pada pertandingan pertama. Dan ya, setelah itu semakin sulit untuk lanjut ke babak berikutnya di Piala Dunia U17, ujar pemain kelahiran Amsterdam itu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.